Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan. Dan sebelum kita membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang kedua, namun pembacaan dimulai dari ayat yang pertama. Silakan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Puji Tuhan. Dalam perjuangan yang berat, Rasul Paulus melayani sidang jemaat Tuhan. Adapun tujuan dari perjuangan yang berat itu, titik 2 strip pertama, supaya hati mereka dalam kurung sidang jemaat terhibur. Strip yang kedua, supaya mereka dalam kurung sidang jemaat bersatu dalam kasih. Kemudian dampak positif terhibur dan bersatu dalam kasih. Titik 2a, sidang jemaat memperoleh segala kekayaan. B, sidang jemaat memperoleh keyakinan pengertian. C, sidang jemaat mengenal rahasia Allah. C, sidang jemaat mengenal rahasia Allah. Keterangan sidang jemaat. Keterangan sidang jemaat mengenal rahasia Allah. Adapun rahasia Allah yaitu Kristus. Adapun rahasia Allah yaitu Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Iya. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam pribadi Yesus Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Lebih jauh kita melihat 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24, silakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya. baik orang Yahudi Ya. maupun orang bukan Yahudi, Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah hikmat Allah, baik bagi orang Yahudi maupun bagi bangsa kafir. Amin, saudaraku. Ya. Sekarang lanjut pada ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, oleh Dia, oleh Allah kamu berada di dalam Kristus Yesus. Terus? Yang oleh Allah Ya. menjadi hikmat Ya. bagi kita. Oleh Allah Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Terus? Ia Membenarkan. dan menguduskan Iya. dan menebus kita. Puji Tuhan. Kegunaan dari hikmat ialah titik 2. Membenarkan, menguduskan dan menebus kita semua. Itu kegunaan daripada hikmat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Segera saja kita melihat hikmat Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka sesungguhnya Ya. aku melakukan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati penuh hikmat dan pengertian. Terus? Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Ya. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat dan pengertian. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 dan 20 ayat 23 sampai 27. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 27.
Lalu berkatalah raja. Ya. Yang seorang berkata, Ya. anakkulah yang hidup Anakkulah yang hidup ini. Terus. dan anakkulah yang mati. Iya. Yang lain berkata, Ya. bukan, anakkulah yang mati dan Ya. anakkulah yang hidup. Saling menuduh, saling mempersalahkan, saling menuduh, saling membela diri, dan saling menghakimi. Terus. Sesudah itu raja berkata, Ya. ambilkan aku pedang. Ya. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Terus. Kata raja, Ya. penggallah anak yang hidup itu Ya. menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Puji Tuhan. Dengan hikmat, Salomo dapat mengetahui siapa ibu dari anak yang masih hidup itu. Sekalipun Salomo tidak melihat peristiwa yang terjadi menimpa kedua perempuan yang sedang bermasalah tersebut. Amin, saudaraku. Di sini kita melihat dengan hikmat Salomo dapat mengetahui siapa ibu dari anak yang masih hidup tersebut. Dengan hikmat, pendeknya dengan hikmat Salomo dapat menyelesaikan masalah dari kedua perempuan tersebut. Sekalipun Salomo tidak melihat peristiwa yang terjadi menimpa kedua perempuan yang sedang bermasalah tersebut. Ayat yang ke-11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Iya. oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, Iya. dan tidak meminta umur panjang Terus? atau kekayaan, Iya. atau nyawa musuhmu, Iya. melainkan pengertian Iya. untuk memutuskan Ya, hukum. pendeknya dengan hikmat dan pengertian hukum, yaitu keadilan dan kebenaran, ditegakkan. Amin, saudaraku. Dengan hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Salomo, maka hukum, yaitu keadilan dan kebenaran, ditegakkan. Puji Tuhan. Kesimpulannya, hikmat dan pengertian sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, hikmat dan pengertian sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Puji Tuhan. Saudaraku, tanpa hikmat dan pengertian, maka seseorang akan mengalami, tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Coba kembali dulu, baca ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hakim yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terus. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Jadi tanpa hikmat dan pengertian, seseorang tidak akan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya tadi saya katakan, tanpa hikmat dan pengertian, maka seseorang akan mengalami tekanan yang berat. Seperti perempuan yang satu, yaitu ibu dari anak yang masih hidup. Dia menghadapi kebebalan, kebengisan, kekejaman, dan penindasan oleh karena kelicikan dari perempuan yang lainnya itu, yaitu ibu dari anak yang sudah mati tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak memiliki hikmat, seseorang akan mengalami tekanan yang begitu hebat. Oleh karena penindasan, oleh karena kelicikan, oleh karena kebebalan, oleh karena situasi pergumulan yang begitu berat. Jadi hikmat itu sangat berguna sekali. Sebelum kedua perempuan ini menyerahkan permasalahannya kepada hikmat, kedua perempuan tersebut penuh dengan masalah. Yang satu mempersalahkan, yang satu membenarkan diri. Di dalam menghakimi, di situ akan terdapat menuduh dan membela, mempersalahkan dan membenarkan diri. Dan itu akan menimbulkan suatu tekanan yang begitu berat. Maka betul-betul setiap orang, anak Tuhan, gereja Tuhan, sangat membutuhkan sekali hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itu sangat berguna. Karena hikmat dan pengertian itu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Ayat 18 sampai 22. Kemudian pada hari ketiga, Iya. sesudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Terus? Kami sendirian. Iya. Tidak ada orang luar bersama-sama kami. Tidak ada yang menjadi saksi. Terus Hanya kami berdua saja dalam rumah. ayat 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Iya. Ketika kedua perempuan tersebut membawa perkara mereka kepada Salomo, mereka bertengkar hebat. Mereka bertengkar hebat. Saling menuduh, saling mempersalahkan. Saling menghakimi, saling membela diri. Puji Tuhan. Dengan demikian, perempuan, yaitu ibu dari anak yang masih hidup, mengalami tekanan yang hebat. Kalau kita mengalami suatu situasi yang sulit, di situ akan ada tekanan yang hebat. Amin, saudaraku. Jadi ketika terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, maka otomatis di situ akan ada suatu tekanan yang hebat. Tentu perempuan, yaitu ibu dari anak yang masih hidup itu, tentu dia yang lebih besar tekanan yang berat dialami. Amin, saudaraku. Tekanan yang berat, yang lebih besar, tekanan yang lebih berat yang dialami dari kedua perempuan itu, tentu perempuan, yaitu ibu dari anak yang masih hidup itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Demikian pula dengan gereja Tuhan akan mengalami tekanan yang berat apabila tidak memiliki hikmat dan pengertian. Akan mengalami tekanan yang berat apabila gereja Tuhan tidak memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Apalagi hari-hari terakhir ini, di mana keadaan dunia ini sudah tidak menentu, keadaan dunia sudah gonjang-ganjing, kasih sudah semakin dingin. Pekerjaan daripada iblis setan sudah semakin terlihat sekali. Amin, saudaraku. Maka menghadapi situasi yang sulit seperti ini dibutuhkan hikmat. Kalau tidak, maka orang bodoh akan mengalami tekanan yang begitu berat. Kalau seseorang di sekitar kita ada orang bebal, maka untuk menghadapi orang seperti ini dibutuhkan hikmat. Kalau tidak, kita akan mengalami tekanan yang begitu berat. Kebodohan menghadapi kebebalan, kebodohan menghadapi kebengisan, kebodohan menghadapi ganasnya dunia, kebodohan menghadapi kenajisan dan kejahatan akan mengalami tekanan yang begitu berat. Maka anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sangat membutuhkan hikmat dan pengertian dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu di Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya. Iya. Siapa yang memberitahukan kepadamu? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Terus? Apakah engkau makan dari buah pohon Iya. yang kularang engkau makan itu? Terus? Manusia itu menjawab. Ya, Adam, artinya manusia. Adam menjawab terus. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Iya. Maka aku makan. Dia persalahkan rencana Tuhan. Itu kalau tidak memiliki hikmat. Terus?
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Iya. apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku. Memperdayakan aku, terus Maka aku makan. maka aku makan. Saudaraku, di sini kita melihat susah payah yang dialami. Di sini kita melihat Adam dan Hawa mengalami tekanan yang berat karena mereka terperdaya oleh kelicikan ular. Sehingga Adam dan Hawa saling mempersalahkan, saling menuduh, saling membela diri. Kalau situasi seperti saling menuduh, saling membela, saling mempersalahkan, saling membenarkan diri, maka di situ maka seseorang akan mengalami situasi atau tekanan yang begitu berat. Puji Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa saling mempersalahkan. Adam dan Hawa mengalami tekanan yang berat karena terperdaya oleh kelicikan ular. Sehingga Adam dan Hawa saling mempersalahkan. Ketika saling mempersalahkan, saling menuduh, saling menghakimi, saling mempersalahkan, di situ seseorang akan mengalami tekanan yang begitu berat. Adam dan Hawa mengalami tekanan yang berat karena mereka diperdaya oleh kelicikan daripada iblis atau setan. Kemudian ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, Iya. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ayat 15 dulu sampai 17. Aku akan mengadakan permusuhan Iya. antara engkau dan perempuan ini, Iya. antara keturunanmu dan keturunannya. Terus? Keturunannya akan meremukkan kepalamu, Iya. dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terus? Firman-Nya kepada perempuan Iya. itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Terus? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Iya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, Iya. dan memakan dari buah pohon Iya. yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya. Di sini kita melihat tekanan yang berat. Antara lain satu, terjadi permusuhan antara perempuan dengan ular itu. Ya, terjadi permusuhan antara perempuan dengan ular itu. Bahkan keturunan daripada perempuan itu dengan ular itu sampai selama-lamanya. Tumit akan meremukkan kepala ular akan memagut tumit. Berarti di situ akan mengalami tekanan berat. Tidak berhenti sampai di situ. Dari pihak Hawa, susah payah waktu mengandung dan melahirkan anak. Itu dari sisi Hawa, dari sisi perempuan. Ya, itu juga merupakan tekanan berat. Kemudian dari sisi Adam, susah payah saat mencari rejeki, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Susah payah. Itu juga merupakan tekanan berat. Haleluya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa Adam dan Hawa mengalami tekanan berat? Karena tidak memiliki hikmat dan pengertian saat menghadapi kelicikan daripada setan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu sebabnya tadi saya katakan, orang bodoh menghadapi kelicikan, orang bodoh menghadapi kebebalan, keberingasan, keganasan, akan mengalami tekanan yang berat. Akhirnya Adam dan Hawa juga mengalami tekanan yang berat. Karena ketika ular itu memperdaya Adam dan Hawa, mereka tidak dengan hikmat dan pengertian dari surga. Puji Tuhan, akhirnya mereka terperdaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian kita lihat pada zaman akhir. Wahyu 11 ayat 2.
Ini zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, sekarang zaman akhir. Wahyu 12. Wahyu 11 ayat 2 saja. Dua saksi Allah. Ya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci Ya. yang di sebelah luar. Ya. Janganlah engkau mengukurnya, Ya. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan Puji lamanya. Tuhan. Pada zaman akhir, gereja Tuhan juga akan mengalami tekanan yang berat dari antikris kalau tidak memiliki hikmat dan pengertian dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, Ya, diberi tanda pada tangan kanan terus. atau pada dahinya. Iya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah Ya, sampai 17 dulu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat roh antikris adalah roh jual beli. Sesuai dengan ayat 17, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi, saudaraku, roh antikris adalah roh jual beli. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang menerima tanda atau cap meterai dari antikris di tangan kanan atau di dahi mereka. Ayat 18. yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Terus, Barang siapa yang bijaksana, bijaksana, akal budi dan pengertian terus. baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Iya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Iya, daging terus. Dan bilangannya ialah Iya. 666. Puji Tuhan. Yang terpenting di sini adalah hikmat. Barang siapa memiliki pengertian, maka ia dapat menghitung bilangan binatang itu. Amin, saudaraku. Adapun bilangan binatang itu adalah 666. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka sekali lagi saya tandaskan, gereja Tuhan sangat membutuhkan hikmat dan pengertian dari surga. Hikmat dan pengertian dari surga sangat berguna bagi anak-anak Tuhan untuk menghadapi segala perkara, menghadapi keberingasan binatang buas, menghadapi situasi yang sulit karena pekerjaan iblis dan setan, sampai nanti pada akhir zaman menghadapi roh antikris, yaitu roh jual dan beli. Yang terpenting adalah hikmat. Kalau tidak, anak-anak Tuhan akan tertindas. Anak-anak Tuhan akan mengalami tekanan yang begitu berat. Dibutuhkan hikmat dan pengertian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Praktek hikmat. 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat 24. Sesudah itu raja berkata, Ya. ambillah aku pedang. Ya. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Puji Tuhan. Salomo saat mengambil keputusan, Salomo menggunakan sebilah pedang tajam. Saat mengambil keputusan atau hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan, Salomo menggunakan sebilah pedang tajam. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Ya, silakan. Sebab firman Allah hidup Ya, dan kuat ya. dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati Pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Titik. Sebagai bukti, titik 2. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan antara lain jiwa dan roh, koma, sendi-sendi dan sumsum, koma,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Artinya, dapat menyucikan dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Iya. Artinya, dapat menyucikan dosa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Puji Tuhan. Jadi dosa yang bercokol di 3 perkara tersebut tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi pedang tajam, itulah firman Allah. Dia hidup, dia kuat, dia menusuk amat dalam, sehingga dapat mengoreksi dosa yang bercokol di tempat di mana mata tidak dapat melihat dosa itu. Puji Tuhan. Sama seperti hikmat Salomo dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia paham menimbang perkara oleh karena hikmat dan pengertian. Sekalipun dia tidak melihat peristiwa ketika kedua perempuan itu bermasalah. Demikianlah juga hikmat firman. Dia dapat memisahkan dosa yang bercokol di 3 tempat yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Itu praktek hikmat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan. Maka semua orang memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan adalah orang yang rela disucikan oleh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan adalah orang yang mau memberi diri disucikan oleh hikmat dan pengertian. Tadi kegunaan hikmat menguduskan, membenarkan, dan menebus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita kembali memperhatikan 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Silakan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Ya. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ya, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Terus. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur. Ya, hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur. Terus. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Melebihi segala hikmat orang Mesir. Terus. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Iya. Daripada Etan. Iya. Orang Israel. Orang Esrahi. Terus. Dan daripada Heman. Terus. Kalkol. Dan Darda. Terus. Anak-anak Mahol. Terus. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Puji Tuhan. Allah memberikan hikmat dan pengertian yang luas kepada Salomo. Seperti dataran pasir di tepi laut. Ya. Seperti dataran pasir di tepi laut. Allah memberikan hikmat dan pengertian yang luas. Seperti dataran pasir di tepi laut. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung dataran pasir di tepi laut. Seperti itulah hikmat Salomo. Hikmat dan pengertian dari surga tidak bisa dibatasi, tidak bisa diukur oleh akal pikiran manusia. Seperti itulah hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Amin, saudaraku. Kita lihat buktinya lebih jauh. Ayat 32 sampai 33. Ia mengubah 3.000 amsal. Iya. Dan nyanyian ada 1.005. Dan nyanyiannya ada 1.005. Terus?
Ia bersajak tentang pohon-pohon. Ia bersajak tentang pohon-pohon. Dan dari pohon aras. Dari pohon aras. Yang di gunung Libanon. Terus. Sampai kepada hisop. Iya. Yang tumbuh pada dinding batu. Terus. Ia berbicara juga tentang hewan. Iya. Dan tentang burung-burung. Iya. Dan tentang binatang melata. Iya. Dan tentang ikan-ikan. Puji Tuhan. Saudaraku, oleh hikmat dan pengertian yang begitu luar biasa, Salomo mengubah 3.000 Amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Salomo bersajak atau berbicara tentang tabiat-tabiat dari beberapa perkara. Antara lain, 1, Salomo berbicara tentang tabiat pohon aras di gunung Libanon. Ya, 1, Salomo berbicara tentang tabiat pohon aras di gunung Libanon. Saudaraku, kalau kita perhatikan mengenai pohon aras di gunung Libanon, pada 1 Raja-Raja pasal 5, di situ dengan jelas pohon aras yang dari Libanon itu dapat digunakan. Pohon aras yang dari Libanon itu digunakan untuk membangun atau mendirikan bait suci. Kemudian kalau kita berbicara tentang pohon-pohonan, maka pohon itu terdiri dari batang, carang, dan daun-daunnya, bahkan buahnya. Amin, saudaraku. Pohon, kalau bicara pohon berarti berbicara tentang batang, carang, daun, dan buah-buahnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok. Kitalah carang-carangnya. Jadi di dalam pohon, di antara, kalau berbicara pohon, berarti berbicara persekutuan antara carang dengan pokok. Persekutuan, berbicara tentang persekutuan yang indah antara tubuh dengan kepala, Kristus sebagai kepala. Juga ada persekutuan yang lain antara carang dengan carang, antara tubuh dengan tubuh. Itu disampaikan dengan segala hikmat supaya terjadi persekutuan yang indah antara tubuh dengan kepala, carang dengan pokok, antara carang dengan carang, terjadi suatu persekutuan yang indah. Semua itu bisa dibicarakan oleh karena hikmat dan pengertian dari surga kalau itu dinyatakan oleh Tuhan kepada seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai nanti kita bagaikan gereja Tuhan, bagaikan pohon aras dari Libanon, digunakan untuk mendirikan bait suci. Salomo tidak sempat membangun bait suci karena dia sibuk berperang selama hidupnya menghadapi Filistin. Jadi yang membangun bait suci adalah orang yang memiliki hikmat dan pengertian. Amin, saudaraku. Kemudian Salomo juga berbicara tentang tabiat hisop yang tumbuh di dinding batu. Salomo juga berbicara tentang tabiat hisop yang tumbuh di dinding batu. Hisop itu menunjuk kepada hamba Tuhan yang digunakan sebagai alat pendamaian. Amin, saudaraku. Hisop itu menunjuk kepada hamba Tuhan yang digunakan sebagai alat pendamaian. Puji Tuhan. Tabiat daripada hisop, dia sanggup menyerap darah sebanyak-banyaknya. Tabiat daripada hisop sanggup menyerap darah sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya hisop sangat penting sekali untuk digunakan sebagai alat kemuliaan, sebagai alat pendamaian. Tugas dari seorang imam besar adalah untuk memperdamaikan dosa manusia. Maka tabiat dari seorang hamba Tuhan, dia harus menyerap darah sebanyak-banyaknya. Harus rela berdarah-darah. Amin, saudaraku. Dan itu diceritakan oleh hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Salomo. Dan malam ini juga harus saya sampaikan, untuk menjadi alat
pendamaian, untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah, maka kita harus menyerap darah sebanyak-banyaknya. Harus menjadi korban dan berdarah-darah. Dan malam ini sudah diceritakan oleh hikmat dan pengertian itu sendiri. Kalau tidak, kita akan mengalami tekanan berat. Menghadapi kebengisan, keberingasan binatang buas, kemelicikan daripada ular, si jahat dan si najis. Belum lagi dunia dengan arusnya. Amin, saudaraku. Kemudian tabiat dari hisop, dia adalah suatu tumbuhan yang begitu lembut sekali. Inilah tabiat dari seorang hamba Tuhan yang dijadikan sebagai alat pendamaian, lemah lembut dan rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan hikmat dan pengertian dari surga, juga tabiat hisop ini disampaikan di tengah-tengah ibadah doa penyembahan malam ini kepada kita. Tuhan bermurah hati supaya kita jangan mengalami tekanan berat karena kejahatan, karena kenajisan oleh dunia dan arusnya, termasuk oleh beringasnya binatang buas. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, saya memperoleh hikmat. Barangkali walaupun hikmat itu tidak sedalam Salomo, tetapi dengan hikmat itu saya terlepas dari tekanan berat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian Salomo juga berbicara tentang tabiat dari binatang yang berkaki empat, hewan, berarti binatang yang berkaki empat. Puji Tuhan, saudaraku, binatang berkaki empat terdiri dari antara lain berkuku belah dua dan memamah biak. Ini menunjuk kepada binatang yang tidak haram, berarti boleh dikonsumsi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Strip yang kedua, binatang yang berkaki empat ini juga berkuku belah dua tetapi tidak memamah biak. Ya, berkuku belah dua tetapi tidak memamah biak. Haleluya. Artinya melayani sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi tidak mau sangkal diri dan tidak mau memikul salib. Nah, ini juga disampaikan oleh hikmat Salomo. Strip yang ketiga, memamah biak tetapi tidak berkuku belah dua dan bersela panjang. Mengerti firman tetapi tidak mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia, sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, ini juga disampaikan oleh hikmat dan pengertian Salomo. Jadi binatang yang haram adalah berkuku belah dua tetapi tidak memamah biak, atau sebaliknya, memamah biak tetapi tidak berkuku belah dua. Itu binatang yang haram. Najis, tidak layak melayani Tuhan. Yang Tuhan mau lewat pengertian, hikmat dan pengertian adalah supaya memamah biak dan berkuku belah dua, supaya kita tidak menjadi apa yang kita persembahkan tidak menjadi haram dan tidak menjadi najis di hadapan Tuhan. Berkuku belah dua berarti melayani sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan Tuhan. Kemudian memamah biak berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti binatang lembu sapi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali, sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman mendarah daging. Itu disampaikan oleh hikmat dan pengertian Salomo. Amin, saudaraku. Kemudian
Salomo juga berbicara tentang tabiat dari burung-burung di udara. Salomo juga berbicara tentang tabiat dari burung-burung di udara. Untuk hal ini boleh kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 26, baca. Pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur. Tidak menabur, tidak menuai, terus. Dan Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, terus. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Iya. Bukankah kamu jauh Iya. lebih burung-burung? Perhatikan kalimat, pandanglah burung-burung di langit. Artinya senantiasa memperhatikan perkara-perkara di atas, yaitu perkara-perkara yang rohani. Senantiasa memperhatikan ibadah dan pelayanan, yaitu kegiatan roh. Itu tabiat dari burung di udara. Amin, saudaraku. Kemudian burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tidak sibuk dalam perkara yang lahiriah. Tidak sibuk dengan segala urusan-urusan, dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dunia ini. Itu tabiat dari burung di udara. Malam ini tabiat burung di udara juga. Oleh karena hikmat dan pengertian disampaikan di tengah-tengah ibadah doa penyembahan bagi kita semua. Ayo belajar untuk mengerti tentang tabiat burung di udara. Yaitu, saya ulangi, perhatikan perkara di atas, perkara rohani. Itulah kegiatan-kegiatan, itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Kemudian tabiat daripada burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, kemudian tidak mengumpul bekal dalam lumbung. Tidak sibuk dengan perkara lahiriah, tidak sibuk dengan perkara di bawah. Itu tabiat burung di udara. Kalau kita memahami ini, maka jaminannya adalah diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dipelihara, artinya dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Karena saya dan saudara begitu mulia di mata Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaannya. Bahkan manusia lebih berharga daripada para malaikat di surga. Apa buktinya? Yesus sampai menyerahkan dirinya, rela berkorban di atas kayu salib. Dia menyerahkan segenap hidupnya, darahnya tercurah untuk manusia berdosa. Malaikat tidak membutuhkan darah, karena dia makhluk roh, zat roh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Strip yang keempat, Salomo juga berbicara. Strip yang kelima, Salomo juga berbicara tentang tabiat dari binatang melata. Tabiat dari binatang melata. Binatang melata berarti binatang yang merayap di darat dengan menggunakan perut. Antara lain cacing, ulat, dan ular. Yang menjadi makanan ular adalah debu tanah. Debu tanah itu menunjuk kepada manusia yang berdosa. Manusia yang hina karena dosa. Maka dengan pengertian ini kita lebih berhati-hati dengan tabiat daripada binatang melata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya kira dengan hikmat pengertian yang Tuhan berikan kepada kita, ini cukup memberi suatu pengertian yang luar biasa, supaya kita terhindar dari binatang melata. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi makanan daripada ular, salah satu binatang melata adalah ular. Makanannya adalah debu tanah. Debu tanah itu menunjuk kepada manusia hina karena dosa. Itu sasaran empuk daripada ular.
sasaran empuk daripada iblis atau setan. Manusia hina karena dosa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu manusia, kalau manusia tidak memiliki roh Allah, maka sama dengan debu tanah. Nah, ini manusia seperti ini akan ditunggangi oleh roh jahat dan roh najis. Tubuh berasal dari tanah, roh berasal dari Tuhan. Maka kalau tubuh tanpa roh sama dengan debu tanah. Sasaran empuk daripada iblis atau setan. Sungguh kita bahagia malam ini. Oleh hikmat dan pengertian Salomo, kita diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak, anak-anak Tuhan mengalami tekanan berat. Tekanan berat itu bukan karena salib yang kita pikul. Kalau salib itu sudah mendarah daging, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Di balik salib ada kemuliaan. Yang menyebabkan gereja Tuhan mengalami tekanan berat, dosa, kejahatan, kenajisan, dosa karena dunia dengan pengaruhnya, dosa karena daging dengan segala tabiatnya. Itu yang menyebabkan tekanan berat, bukan salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan, andai saja kita tidak memiliki hikmat dan pengertian dari surga, entah apa jadinya. Air mata tidak pernah berhenti mengalir dari mata ini. Jeritan rintihan oleh karena pahitnya hidup, oleh karena tekanan yang begitu berat, akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Tetapi hikmat dan pengertian itu Tuhan berikan kepada Salomo. Tuhan berikan kepada mereka yang takut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu berguna. Kegunaan hikmat adalah menguduskan, membenarkan, menebus. Dan itu berlaku bukan saja bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi bangsa kafir, saya dan saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka hargailah hikmat dan pengertian. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Malam ini kita akan datang tersungkur di kaki salib. Kita bersyukur karena Tuhan beri hikmat. Kiranya firman malam ini mendarah daging, dimateraikan oleh Roh Kudus, supaya kita bebas dari tekanan berat. Pergumulan memang harus ada di atas muka bumi ini. Salib memang harus kita pikul. Tetapi hikmat mengatasi segala perkara. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.